Dan pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk berbincang bersama dua orang narasumber kami yang akan live Zoom begitu bersama kami di Studio 1 TVRI Sulawesi Tengah. Bapak Wakil Wali Kota Palu, Bapak Sigit Purnomo Said SAP dan juga pengamat kebijakan publik Bapak Dr. Haji Slamet Riyadi MSI. Dan kita akan berbicara tentang perlukah Kota Palu memberlakukan PSBB atau mengusulkan PSBB begitu ya? Kita sapa dulu. Kita sapa Kedua dulu. narasumber kita sudah ada Pak Wakil Wali Kota Palu, Bapak Sigit Purnomo Said SAP. Assalamualaikum Pak Wawali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wawali sudah meluangkan waktu untuk kami di sini TVRI Sulawesi Tengah, dan juga kita menyapa salah satu pengamat kebijakan publik Bapak Dr. Haji Slamet Riyadi. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka Pak Slamet dan juga Pak Wawali. Ya, terima kasih. Baik. Bung. Pak Wawali, kita awali dulu dengan kami ingin mendapatkan info terupdate terkait dengan COVID-19 khususnya di Kota Palu. Silakan Pak Wawali. Baik, terima kasih banyak Bung Arya. Yang pertama saya ingin menyampaikan selamat berbuka puasa kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, khususnya Kota Palu. Baru saja kita melaksanakan buka puasa hari ke-9. Yang pertama yang perlu kami sampaikan bahwa sampai hari ini pemerintah Kota Palu melalui arahan Bapak Wali Kota Palu Dr. Haji Slamet MSI senantiasa berkomitmen dan juga konsisten menjalankan apa yang telah menjadi program perencanaan penanganan pencegahan penyebaran COVID-19 di Kota Palu. Singkatnya kami cerita bahwa hari ini pertanggal 1 Mei, mohon maaf hari kemarin pertanggal 1 Mei untuk update berkaitan tentang coronavirus disease 19 di Kota Palu, bahwa untuk ini kita berdasarkan data Bung Arya, hari ini alhamdulillah kita bersyukur bahwa angka penyebaran ini sendiri khususnya untuk di Kota Palu ini cenderung statis alias tidak ada peningkatan, kecuali selama kurang lebih 26 hari pelaksanaan pencegahan ini ada peningkatan 10% dari 11 ya angka pasien dalam pengawasan kita dari awalnya 7 tanggal 6 April naik menjadi 10 terus menjadi 11. Dari 11 itu sendiri sudah dinyatakan 2 sembuh dan juga 2 meninggal dunia. Selebihnya masih dalam perawatan di rumah sakit Utapura. Pak Wawali? Ya. Ya, Pak Wawali sudah mendapat info terbaru. Ini lagi viral di media sosial tentang satu rumah yang ditemukan positif corona di Kecamatan Palu Barat, Pak Wawali. Untuk satu rumah di Kecamatan Palu Barat? Iya. Bagaimana? Ini lagi viral di media sosial begitu, Pak Wawali. Satu rumah yang berada di Palu Barat sana dijemput begitu tim Satgas COVID-19 karena diduga positif COVID-19. Pak Wawali sudah mendapatkan infonya? Ya, kami sudah mendapatkan laporan tadi, olehnya itu tim Satgas kami sedang melakukan langkah-langkah agar supaya apa yang terjadi di Palu Barat bisa segera kita masukkan dalam data kita per hari ini per tanggal 2 Mei. Bung Arya. Iya. Halo? Iya. Bung Arya, iya. Iya. Dan dapat dipastikan itu positif ya, Pak Wawali ya? Ya, jadi kami sudah memonitor apa yang terjadi di Palu Barat, tapi kami nanti akan rilis per malam hari ini, Bung Arya, karena kami setiap hari up to date, setiap hari kami lakukan perkembangan laporan dari COVID-19 di Kota Palu. Baik. Sebelum kita menuju ke Pak Slamet Riyadi selaku pengamat kebijakan publik, Pak Wawali mohon izin bahwa Kota Palu yang kami dapatkan kabar juga sudah beredar di beberapa media online juga bahwa Kota Palu sudah masuk ke zona merah begitu, dan apakah PSBB belum menjadi pilihan untuk pemerintah Kota Palu untuk menyelamatkan warga dan juga Kota Palu ini dari mewabahnya COVID-19? Silakan. Apa yang menjadi pertimbangan Pak Wawali? Terima kasih Bung Arya, bahwa dari kurang lebih 11 pasien dalam pengawasan yang terdata di pemerintah Kota Palu, ya, yang tadi saya sampaikan bahwa alhamdulillah setelah terkonfirmasi 4 orang positif, 2 sembuh dan juga 2 meninggal dunia, ini bukan masuk dalam kategori transmisi lokal dari proses penyebarannya sendiri. Nah, PSBB ini sendiri yang pertama memang ini merupakan pengusulan daripada daerah masing-masing.
Yang kedua bahwa eh, untuk PSBB ini sendiri, Bung Arya, ini kategorinya ada dua. Yang pertama adalah transmisi lokal. Yang kedua ada peningkatan angka signifikan secara masif di daerah itu sendiri. Nah, untuk Kota Palu hari ini belum bisa dikatakan urgent ya dari aspek ukuran bahwa sudah boleh dikatakan untuk masuk dalam kategori PSBB atau kita mengusulkan PSBB. Kenapa? Karena banyak faktor juga yang harus dipertimbangkan. Sebenarnya Bung Arya, tanpa kita berlakukan PSBB, hari ini pemerintah Kota Palu dengan judul yang lain dalam tanda kutip juga sudah memperlakukan kondisi-kondisi penanganan layaknya seperti pembatasan sosial berskala besar. Seperti misalnya sejak tanggal 6 April kemarin kita melakukan pembatasan pintu masuk ya, pembatasan di wilayah pintu masuk, 6 pintu masuk di wilayah Kota Palu. Termasuk diantaranya melalui pelabuhan, laut, ya, Pantoloan dan juga ASDP, di 4 pintu masuk darat, termasuk diantaranya Hoto Sampu, Lambara dan juga Pantoloan, dan juga pelabuhan udara. Dan saya kira tentunya banyak sekali pertimbangan-pertimbangan pemerintah ya yang harus dipikirkan secara matang begitu. Baik, jadi pemerintah Kota Palu belum merasa perlu mengusulkan PSBB begitu Pak Wawali ya? Iya. Masih belum menjadi pilihan gitu ya. Betul, karena kami sampaikan bahwa per tanggal 6 April PDP kami itu, PDP Kota Palu itu terdata 7. Baik. Nah, sampai hari ini ya, mohon maaf saya belum masukkan untuk yang Palu Barat. Iya. Sampai hari ini kita yang terdata 11 per tanggal 1 Mei. Baik. Artinya apa? Dalam kurun waktu sebulan ada angka kurang lebih 20% peningkatan dari 7 ke 11. Sebut saja begitu. Baik. Halo? Iya. Ya. Sehingga ini belum bisa dikatakan masif. Namun tentunya kita juga tidak bisa memandang sebelah mata berkaitan tentang peningkatan angka penyebaran ini dari 7 ke angka 11. Nah, olehnya itu kita berharap proses-proses penanganan juga persiapan dari pemerintah kota ini betul-betul bisa efektif dan juga kerjasama daripada masyarakat tentunya. Baik Pak Wawali. Kita tahan dulu Pak Wawali, kita ke Pak Slamet Riyadi. Pak Slamet Riyadi, ini baru saja kita dengarkan Pak Wawali menyampaikan bahwa belum perlu begitu kita mengusulkan PSBB untuk Kota Palu. Kalau menurut Pak Slamet Riyadi begitu terkait dengan usulan PSBB ini dan melihat apa yang terjadi, bagaimana penyebaran COVID-19 di Kota Palu, menurut Pak Slamet Riyadi selaku pengamat kebijakan publik seperti apa Pak Slamet? Ya, terima kasih Anita ya. Jadi saya kira yang pertama memang kita patut beri apresiasi ya kepada pemerintah Kota Palu dalam rangka upaya memutus mata rantai dari penularan COVID-19 ya. Jadi saya kira Pak Wali Kota bersama jajarannya sudah melakukan langkah-langkah strategis, langkah-langkah konkret ya. Nah, lalu secara faktual juga kita bisa katakan bahwa benar memang bagian sebenarnya dari parameter PSBB itu sudah dilakukan saat ini ya. Seperti misalnya peliburan sekolah, pembatasan kegiatan keagamaan, pembatasan kegiatan umum sosial dan budaya. Nah, hanya saja dalam rangka efektivitasnya saya melihat ini juga belum efektif ya. Karena memang hanya sekedar himbauan-himbauan saja ya. Contoh kasus misalnya ya, ini sudah sering saya sampaikan ini di media sosial juga saya sering sampaikan bahwa sekarang kan sudah ada himbauan Majelis Ulama Indonesia bahwa untuk sementara tidak diberi ruang dulu untuk menggunakan masjid untuk sholat Jumat. Ternyata secara realitas itu ya masih banyak juga masjid-masjid yang menggunakan itu, yang memanfaatkan pada hari Jumat. Nah, belum juga yang masyarakat itu cenderung tidak mengindahkan himbauan-himbauan pemerintah itu. Masih banyak yang keluar misalnya dengan menggunakan kendaraan beroda 2, tidak menggunakan masker. Baik. Lalu terkait dengan soal PSBB ya. Jadi tadi Pak Wawali juga menjelaskan bahwa trennya masih statik ya. Katakanlah masih sudah landai ya. Tetapi memang kalau kita juga mencoba melihat ya angka-angka lainnya ya seperti tadi Anita jelaskan bahwa sekarang sudah ada lagi PDP itu 6 orang dari Palu Barat itu. Ya itu menunjukkan bahwa ya sebenarnya sedikit ada peningkatan ini ya.
Iya. Ya, tetapi ya saya kira memang sekali lagi saya setuju bahwa sudah ada langkah-langkah dilakukan itu. Lalu kemudian terkait dengan transmisi lokal ya mohon maaf Pak Wali ya. Jadi ini sebenarnya ketetapan yang disampaikan oleh Menteri Kesehatan itu, ini yang disampaikan oleh Satgas COVID kalau saya tidak salah Provinsi Sulawesi Tengah bahwa Palu itu sudah masuk zona merah, zona transmisi lokal ya. Iya. Oleh karenanya saya kira ini penting untuk dipertimbangkan. Nah, soal PSBB sebenarnya, kalau menurut saya sebenarnya PSBB itu kalau kita mencermati muatan PP 21 2020 yang diberi dawan ke PP nomor 9 2020 ya. Sebenarnya tidak ada persoalan juga kalau PSBB itu Pak ya. Karena sebenarnya tidak identik dengan karantina wilayah ya. Tidak identik dengan lockdown ya. Persoalan-persoalan ekonomi juga tetap diberi ruang dan lain-lain. Jadi kalau menurut Pak Slamet perlu begitu Pak, pemberlakuan PSBB untuk Kota Palu? Ya kalau menurut pengamatan saya bahwa saya kira tidak ada salahnya. Karena memang saya pahami ini bahwa ada kekhawatiran ketika PSBB itu dia mau identikkan dengan karantina wilayah, ya semua kebutuhan-kebutuhan masyarakat, kebutuhan-kebutuhan ekonomi termasuk hewan-hewan peliharaan itu dibebankan ke pemerintah. Nah, tetapi itu kalau wilayah, kalau PSBB tidak seperti itu sebenarnya. Hanya membatasi saja misalnya pergerakan begitu ya. Ya sedikit ada sanksi-sanksi yang lebih manusiawi. Kalau menurut saya. Tapi kan ya perspektif ini kan bisa berbeda ya. Ini pandangan seorang akademisi saja. Maksud saya jangan sampai nanti sama dengan daerah-daerah lain. Makassar kan sebenarnya kategori sangat terlambat itu ya. Terlambat dia menetapkan PSBB. Sekarang Makassar itu sudah kurang lebih 400 yang terpapar COVID-19. Nah, ini sudah kewalahan dia. Nah, oleh karena itu saya kira kalau kekhawatiran soal tadi itu bahwa aspek ekonomi yang dikhawatirkan dan hal-hal lainnya, saya kira kalau SPB menurut saya tergantung nanti bagaimana desain dari perwali itu nantinya. Itu dikondisikan sesuai dengan kondisi daerah Kota Palu. Baik, jadi lagi. Pak Slamet, seperti yang disampaikan Pak Slamet di awal juga tadi bahwa akan kurang kuat ketika pemerintah hanya cukup menghimbau saja gitu. Mungkin ada yang perlu peraturan pemerintah khusus begitu yang dikeluarkan seperti itu ya. Tanggapannya juga Pak Wawali, kita melihat juga apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah kota untuk menyarankan masyarakat warga Kota Palu untuk menerapkan social distancing dan juga physical distancing, di mana faktanya di lapangan kita melihat di Kota Palu ini masih begitu banyak tempat-tempat keramaian yang dibuka dan belum ditutup. Bahkan Satgas pun juga turun tangan langsung untuk mendatangi beberapa tempat-tempat yang dikerumuni oleh banyak orang, dan ini masih banyak terjadi, Pak Wawali. Tanggapannya? Baik, Bung Arya. Yang pertama sebelum saya menjawab apa yang disampaikan oleh Pak Slamet tadi, ini saya sudah mengkonfirmasi untuk berita Palu Barat tadi yang viral, yang 6 orang itu, satu keluarga di Jalan Diponegoro. Itu memang statusnya OTG ya, tapi setelah melewati hasil rapid test positif, dan sekarang tim penanganan COVID pemerintah Kota Palu sudah menangani, dan 6 orang tersebut sudah dirawat di Pondok Perawatan Wisma Haji, begitu Bung Arya. Itu yang pertama. Yang kedua, persoalan PSBB sebenarnya ini tidak perlu terlalu kita perdebatkan ya. Pertanyaan kemudian adalah apakah PSBB ini perlu? Tentunya tidak ada yang mengatakan tidak perlu, semuanya perlu. Namun hari ini karena ini dalam kondisi tertentu, perlu pemerintah untuk tidak gegabah ya dalam mengambil keputusan. Karena memang betul sekali apa yang disampaikan oleh Pak Slamet, penetapan PSBB tidak berdiri sendiri tentunya. Artinya harus banyak atau harus ada pertimbangan-pertimbangan yang matang, dan tidak sendiri saja, tidak pemerintah saja. Baik, misalnya Pak Wawali, apa Pak Wawali yang menjadi pertimbangan berat begitu sehingga PSBB ini belum dirasa perlu saat ini? Saya kira tidak ada yang berat ya. Tidak ada yang mengatakan bahwa pengusulan atau penetapan PSBB di Kota Palu itu menjadi berat kemudian bagi pemerintah kota. Karena kenapa? Hari ini pun tanpa pemberlakuan PSBB, Kota Palu sudah menyiapkan kurang lebih 61.000 untuk jaring pengaman sosial, Mbak. Iya. Bung Arya. Nah, termasuk diantaranya 36.000 bagi para penyintas kita ya, yang masih berada di Huntara dan juga Huntap yang sudah masuk ke Huntap. Termasuk juga bantuan logistik kita kepada para pelaku IKM di Kota Palu, gitu loh. Termasuk pada padat karya,
dan juga masyarakat miskin. Ini sudah kami siapkan, Bung Arya, Iya. apabila memang pemberlakuan PSBB ini diberlakukan di Kota Palu sesuai dengan usulan daripada pemerintah daerah. Ya. Ini dari Nah, apakah terjadi dana 40 miliar, Pak Wawali? Atau dari Ya, dana 39 lain? miliar. 39 miliar, Mbak. Oke. Baik. Dari hasil pergeseran anggaran kita. Perlu kita ketahui, Bung Arya, seperti yang kita ketahui bersama bahwa Kota Palu ini kan bertubi-tubi ya. Kemarin baru saja bencana alam ya, yang kita alami begitu dahsyat, begitu luar biasa, dan itu sangat mengganggu kita sebut poros keuangan kita di APBD Kota Palu. Ya. Dan hari ini persoalan bencana belum selesai, datang lagi COVID-19 gitu, yang tentunya juga butuh penanganan khusus dan juga anggaran yang tidak sedikit. Iya. Nah, olehnya itu pemerintah Kota Palu boleh kami katakan sudah sangat mengambil keputusan yang luar biasa dengan melakukan pergeseran anggaran dari banyaknya anggaran-anggaran yang juga tidak kalah penting daripada tidak kalah penting dari penanganan COVID juga. Tapi saya kira pemerintah Kota Palu telah memutuskan begitu luar biasa untuk fokus ya sesuai juga dengan arahan Bapak Presiden dan juga Kementerian Keuangan. Pak Wawali, Jadi, pemerintah pusat juga sudah menyiapkan triliunan begitu anggaran untuk dialihkan dalam rangka penanganan COVID-19. Palu juga sudah mendapatkan bantuan dari APBN, Pak Wawali? Ya, jadi perlu kami sampaikan, Mbak, bahwa hari ini semua dana yang bersumber dari APBN itu 50% sudah dialokasikan untuk penanganan COVID yang sudah masuk ke APBD Kota Palu. Oke. Itu yang paling utama. Ya, jadi hari ini bahwa hampir seluruh kebutuhan penanganan COVID ini sumber dananya dari APBN dan juga APBD Kota Palu. Oke. Seperti Nah, itu, ini untuk mengantisipasi kembali agar ke tidak persoalan terjadi PSBB overlapping, tadi. Pak Sigit. Ya, itu tadi saya katakan bahwa mengambil keputusan PSBB ini tentunya pemerintah tidak boleh gegabah, tidak boleh secara sendiri-sendiri, harus mengundang semua seluruh tokoh-tokoh yang kita anggap perlu untuk diajak bicara. Ya, karena dampak ekonomi, dampak sosial dan lain-lain ini akan sangat luar biasa bila mana PSBB ini betul-betul diberlakukan. Gitu. Baik, baik Pak Wawali. Sebelum kita tadi berbagai upaya telah dilakukan juga oleh pemerintah Kota Palu. Salah satunya adalah beberapa waktu yang lalu kita sudah mendengarkan kabar pemerintah Kota Palu sudah memesan ribuan rapid test. Kami ingin tahu, kabarkan pada publik bagaimana kabarnya ribuan rapid test itu, bagaimana realisasinya, Pak? Silakan. Ya, memang ada kurang lebih 5.000 alat rapid test yang dipesan ya, melalui pemerintah Kota Palu, melalui mitra kita. Gitu kan. Namun memang ada kendala persoalan pengiriman barang dan juga persoalan alat tersebut yang menjadi rebutan di seluruh Indonesia, Bung Arya. Itu yang kemarin kurang lebih 1 minggu terakhir yang menjadi persoalan utama kita bersama mitra kita agar supaya alat rapid test ini sendiri bisa segera masuk ke Kota Palu. Jadi hari ini kami masih menggunakan alat rapid test yang menjadi bantuan daripada pemerintah provinsi, Bung Arya. Oke, baik. Kita ke Pak Slamet ya, Arya ya. Pak Slamet, ini mendengar anggaran yang ada disiapkan oleh pemerintah kota sejumlah 39 miliar begitu untuk penanganan COVID, dan juga kita tahu pemerintah pusat juga menyiapkan anggaran atau alokasi khusus triliunan rupiah begitu, Pak Slamet. Kalau melihat dan mengamati kemudian besarnya anggaran, efektifkah ini kemudian menangani penyebaran COVID-19 begitu, Pak Slamet? Apa tidak akan terjadi overlapping begitu antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah? Ya, saya kira memang seperti di awal saya sampaikan bahwa saya secara pribadi cukup memberi apresiasi terhadap respon pemerintah kota dalam hal penanganan COVID, termasuk dalam soal penganggaran ya, yang 39 miliar misalnya belum dana-dana dari pusat. Nah, yang menjadi persoalan sekarang kalau menurut saya, poin pentingnya adalah bagaimana memutus mata rantai dulu ini penyebaran COVID-19 ini. Itu yang penting ya. Kalau pendanaan itu ya saya kira nanti untuk jaring pengaman sosial itu memang penting. Tapi kalau PSBB sebenarnya tidak seperti itu juga dikuras pendanaan seperti itu. Dan penting juga pemerintah kota mencermati juga mengingat bahwa nanti ada langkah-langkah pemulihan pasca COVID itu. Iya. Jangan solusi sampai jangka panjang begitu ya, Pak Slamet?
Baik. Nah, jadi maksud saya jangan semua energi kita Ya. dicurahkan di sini ya, Oke. lalu pasca pemulihan nanti kita Baik. kewalahan kan itu. Baik. Ya, tetapi yang paling penting Anita menurut saya entah itu apa namanya, ini sudah perlu sedikit ada level-level lebih tinggi sedikit untuk ketegasan terhadap penerapan social Yes. distancing Ya. ini. Ya. Ya, Seperti tadi disampaikan Pak, banyak yang sholat Jumat. ya. Nah, ini kan yang Baik. yang perlu diputus mata rantainya ini menurut saya. Baik, Pak Selamat, waktu kita sudah sangat terbatas Terbatas sekali. gitu. Saya mau ke Pak Wawali. Iya. Terakhir Pak Wawali, karena waktu kita juga sangat terbatas. Pak Wawali, saat ini pemerintah kota Ya. sedang menyiapkan atau meramu skenario apa untuk penyelamatan ke depan, khususnya untuk mereka-mereka yang terjadi kelumpuhan beberapa sektor yang terdampak pada Iya. COVID-19. Silakan. Ya, tadi kami sampaikan, Bung Arya, bahwa memang untuk jaring pengaman sosial tanpa diberlakukannya PSBB atau sebelum diberlakukannya PSBB, pemerintah Kota Palu sudah mengantisipasi dengan penganggaran itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, yang seperti disampaikan oleh Pak Slamet tadi, ya, bahwa bagaimana kita memutus mata rantai, itulah kemudian yang menjadi fokus kita. Kalau masyarakat Kota Palu khususnya ya, mau berkontribusi besar bagi keselamatan kita semua, keselamatan manusia khususnya di Kota Palu, maka kenapa kemudian pemerintah Kota Palu senantiasa menghimbau, senantiasa menganjurkan, senantiasa menginstruksikan bersama TNI Polri juga agar supaya dengan berdiam di rumah itu masyarakat Kota Palu sudah betul-betul membantu pemerintah Kota Palu dalam rangka memutus mata rantai. Memang betul yang disampaikan oleh Pak Slamet, sebesar apapun anggaran yang kami siapkan, kalau tidak ada kedisiplinan diri kita semua, saya kira ini akan sulit bagi kita untuk menuntaskan Baik. persoalan COVID-19. Baik. Tapi insya Allah dengan Baik. usaha kita bersama, insya Baik. Allah mudah-mudahan. Skenario tadi. Pak Sigit, walaupun juga pertanyaan terakhir kami juga belum sempat terjawab dengan jelas tadi. Kami harus menuntaskan obrolan kita, bincang-bincang kita untuk pada malam hari ini. Bapak Wakil Wali Kota Palu, Bapak Sigit Purnomo Said, SHP, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Salam hangat untuk keluarga. Ya, dan terima kasih juga Ya. pengamat kebijakan publik dan juga akademisi Universitas Tadulako, Bapak Dr. Haji Slamet Riyadi, MSc. Terima kasih Bapak sudah bergabung. Sehat selalu bersama keluarga, Bapak. Ya, sampai Baik, jumpa terima lagi kasih. Pak di Ya. lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.